Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel MVLI. Gunung Gumiter merupakan sebuah gunung yang terletak di wilayah perbatasan antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi kan guys. Lebih tepatnya antara Kecamatan Silo dengan Kecamatan Kalibaru. Sejak zaman dahulu, Jalan Raya Gunung Gumiter telah menjadi jalur penghubung terpendek antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Gunung Gumiter dipilih sebagai jalur penghubung karena memiliki ketinggian paling rendah di antara deretan pegunungan yang lain, dari Gunung Raung di utara hingga Gunung Kidul di selatan. Nah, di video kali ini guys, kita akan membahas beberapa hal mistis yang mungkin pernah terjadi di sana dan yang sudah beredar di masyarakat. Patung Gandrung. Nah guys, buat kalian yang pernah lewat Jalan Gumiter Jember Banyuwangi pasti tidak asing dengan patung ini kan guys. Patung ini merupakan gambaran dari tarian Banyuwangi yang masih lestari hingga saat ini. Patung ini dibangun pada tahun 2012 tuh guys. Dan ada beberapa hal mistis yang beredar kalau patung ini bisa menari loh guys. Wow, ngeri gak tuh guys? Berdasarkan saksi mata yang pernah melihat patung ini pernah menari pada hari dan waktu tertentu guys. Ia bergerak dengan gemulai serta tangan dan jemarinya melambai. Percaya atau tidak, admin serahkan pada kalian semua ya. Serta warga sekitar pernah menyaksikan posisi tangannya berubah guys. Waduh. Tapi setelah admin cari tahu lebih dalam tentang patung tersebut, ada beberapa orang yang bilang kalau patung tersebut sempat patah di bagian tangannya guys, dan disambung kembali dengan posisi tangan yang berbeda. Menurut legenda yang beredar di kalangan masyarakat, terutama penduduk Kabupaten Banyuwangi, nama Gumiter berasal dari kisah Damar Wulan. Setelah Damar Wulan berhasil membunuh dan memenggal kepala Mina Jinggo, ia bertemu Legender. Keduanya berhasil menipu Damar Wulan dan merampas kepala si Mina Jinggo guys. Gunung tempat keduanya menipu Damar Wulan akhirnya dikenal dengan nama Gunung Gumiter. Ular naga emas. Cerita yang beredar di masyarakat tentang ular naga emas yang berada di Wisma Gumiter. Konon ular tersebut penunggu kawasan wilayah di bawah Gunung Raung termasuk Jalur Gumiter guys. Selain itu, kisah tentang Watu Buddha yang merupakan lokasi tertinggi jalur tersebut juga sering dibicarakan. Sebab nih guys, tempat yang sering dipakai istirahat tersebut dulunya merupakan tempat pembuangan kepala manusia pada masa penjajahan kolonial Belanda guys. Waduh, ngeri gak tuh guys? Yang sering lewat sana hati-hati ya. KKN Desa Penari. Gunung Gumiter dalam akhir tahun 2019 memang menjadi perbincangan kan guys. Ini tak lepas kisah dari horor KKN Desa Penari. Cerita horor ini populer di Twitter tuh guys. Kisah KKN Desa Penari diawali dengan sekelompok mahasiswa KKN di desa bagian timur Pulau Jawa. Mereka adalah Widya, Nor, Ayu, Wahyu, Bima, dan Anton dengan mengambil kisah nyata yang terjadi pada tahun 2009. Seorang warganet menebak lokasi berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi guys. Lebih tepatnya antara Kecamatan Silo dengan Kecamatan Kalibaru, Jawa Timur. Itu cuma tebakan aja guys. Kalau ada yang tahu persis tempatnya, komen di bawah ya. Pasar Setan. Oh shit. Ada juga beberapa cerita misteri nyata yang dialami oleh beberapa orang yang sedang dalam perjalanan pulang ke Banyuwangi dan melewati Jalan Gumiter guys. Salah satunya yang dialami oleh keluarga Mulyono yang sedang dalam perjalanan pulang dari Banyuwangi menuju Jember nih guys. Waktu itu, oh anjir, aku merinding coy. Anjir. Waktu itu Mulyono melewati Jalan Gumiter sekitar jam 2 dini hari. Saat melewati Jalan Gumiter, di sepanjang jalan terlihat sebuah pasar kecil. Ada banyak penjual dan pembeli yang berinteraksi di pasar tersebut. Dan Mulyono dan keluarga memutuskan berhenti untuk mencari makanan di pasar itu dan membeli kacang rebus nih guys. Sumpah merinding. Sesampainya di rumah, Mulyono membuka kacang yang ia beli guys.
Saat dibuka, Mulyono terkejut dan kacang rebus tersebut berubah menjadi bunga 7 warna loh guys. Wow. Menurut salah satu praktisi supranatural mengatakan bahwa apa yang dialami Mulyono merupakan kejadian yang bisa terjadi karena bila dilihat dari segi agama, makhluk jin itu memang ada guys. Anjir. Menurut kalian gimana guys? Percaya nggak? Sumpah aku merinding. Cewek bugil di tengah jalan. Buat beberapa orang yang gak biasa, Gumiter memang menakutkan. Salah satunya pengalaman mengendara di jalan Gumiter adalah ketemu cewek bugil tengah malam tuh guys. Cewek itu keluar dari jurang di pinggir jalan, lalu lari nyebrang ke jalan dan naik ke tebing di sisi jalan yang lain tuh guys. Anjir, merinding cuy. Kejadian horor juga dialami sama beberapa orang pas naik bus nih guys. Kejadiannya pas tengah malam juga sih. Tiba-tiba nih guys, di depan bus yang dinaikin ada asap nyebrang jalan. Otomatis dong yang melihat kaget dan takut. Tapi buat sopir dan kondekturnya bus, kejadian tadi itu sudah biasa guys. Villa horor alas Gumiter. Selain jalanan, Gumiter juga punya bangunan horor. Bangunan ini dibikin pas zaman Belanda guys. Sekarang sih jadi milik PT PN 12. Dulunya bangunan villa ini masih dipakai buat tamu-tamu PT PN 12 tuh guys. Tapi lama-kelamaan bangunan villa itu dibiarin gitu aja karena banyak banget kejadian aneh kalau nginap di villa itu guys. Lebih horornya lagi, di kawasan villa itu sering ada kecelakaan. Banyak orang sekitar villa yang percaya kalau di bangunan villa itu ada istana makhluk astral. Anjir, merinding man ya cuy. Istana itu diisi banyak makhluk astral. Penghuni istana itu gak mau diganggu sama keberadaan manusia guys. Jadi mereka kayak balas dendam sama manusia nih guys, karena manusia udah ganggu wilayah mereka guys. Wow, ngeri gak guys? Awe-awe Gumiter. Nah, ini bukan cerita horor guys, tapi ini beberapa orang yang berjasa mengamankan, menertibkan kawasan Gumiter guys. Kita sapa dulu ya, mungkin mereka juga bakal nonton ini. Saman gitu Pak Bu yang membantu menertibkan jalan tersebut. Tetap hati-hati. Terima kasih. Kemunculan sejumlah orang di sepanjang jalur hutan Gumiter, Jember, Banyuwangi, atau yang akrab disapa warga sebagai awe-awe semakin banyak kan guys. Keberadaannya juga dinilai pro kontra oleh sejumlah pengendara yang lewat melintasi jalur berkelok dan tebing curam di tempat tersebut. Keberadaan awe-awe sangat membantu kendaraan yang lewat jika mengalami kemacetan guys, karena ikut memperingatkan kepada pengendara yang lewat. Ketika ada kemacetan atau antrian kendaraan besar, mereka ikut mengawal dan memperingatkan pengendara agar lebih hati-hati saat di tikungan guys. Jika melintas pada malam hari, pengendara motor tidak merasa takut lagi karena ada puluhan awe-awe yang berada di sepanjang jalan berjaga menggunakan senter tuh guys. Yang pernah atau sering lewat sana, komen di bawah ya guys. Mungkin videonya sampai sini aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan informasi. Kalau memang ada koreksi, tulis komen di bawah guys. Thank you guys.
Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya. Thank you guys.